Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Berlatar belakang tahun 1939, kita diperkenalkan dengan seorang detektif swasta bernama Philip Marlowe. Kita sebut saja Marlowe. Perhaps it's a first name? Dia merupakan seorang yang ahli di bidangnya, yaitu bidang penyelidikan kasus-kasus besar menyangkut kejahatan, baik yang terlihat dan tak terlihat. Out of your life or out of the... Di mana dia kedatangan satu pelanggan baru, yaitu seorang wanita pewaris glamor bernama Claire Cavendish, yang cantik namun sudah mempunyai suami, untuk menemukan kekasih gelapnya yang hilang bernama Nico Peterson, seorang master property di Pacific Film Studio. Perlu diketahui sedikit, Claire adalah seorang gadis bersuami yang tidak pernah puas akan hasrat birahi dan akan apa yang dimiliki, yaitu seorang suami, termasuk pewaris kekayaan Pacific Film Studio. I telephoned him a few times, no answer. Di mana sebenarnya Nico hanya seorang bawahan anak buah di perusahaannya. Like the county? Terlepas dari itu semua, setelah menyelidiki dan memeriksa berbagai sumber, termasuk kepolisian, Marlowe dengan cepat mengetahui bahwa Peterson sudah meninggal. Dan dari laporan kematiannya, nampaknya dia jatuh pada saat mabuk sebelum sebuah mobil secara tidak sengaja menghancurkan kepalanya di luar klub Corbata. Marlowe ditolak masuk dan berkelahi dengan tukang kebun ketika dia mencoba menyelinap masuk. Temannya, detektif pembunuh Joe Green, tidak tertarik untuk membuka kembali kasus tersebut dan mendorong Marlowe untuk menerima kematian Peterson. Selanjutnya, dia mengunjungi Claire di rumahnya dan dia bertemu dengan pemilik studio, Philip O'Reilly, calon duta besar untuk Inggris. Dan suami dari Claire, Richard Cavendish, yang nampaknya seperti orang brengsek dengan gaya bicaranya. Yes, Mr. Cavendish. Fuck yourself. Untuk memberitahu tentang Nico Peterson yang sudah meninggal. Tetapi Claire menyangkalnya dan mengungkapkan dia melihat Peterson melewatinya saat berada di Tijuana sejak kematiannya. Dia memanipulasi kematiannya sendiri. Menariknya, Claire memintanya untuk memulai penyelidikan dari awal, agar dia bisa mengetahui keberadaan Nico yang merupakan kolektor barang antik. What's that? Pada saat keluar, dia sempat bertemu dengan ibu Claire yang bernama Dorothy, yang sudah mengenalnya dan mengetahui seluk-beluk semua kehidupan pribadi Marlowe. Yang nampaknya karena bergaul dengan anaknya, ibunya terlalu protektif. Selanjutnya, Marlowe mengunjungi makam Peterson dengan maksud untuk menyelidiki lebih dalam dan bertemu dengan seorang wanita yang sedang berkabung di makam Nico, namun segera bergegas pergi karena ketakutan saat melihat Marlowe dan meninggalkan pesan untuknya. Selanjutnya, Marlowe meyakinkan Green untuk membuka penyelidikan pembunuhan Nico secepatnya, karena mereka tahu bahwa mayat itu bukan milik Nico Peterson. Tetapi Green menegur Marlowe karena mengejar kebenaran tanpa henti dan mengungkapkan bahwa mayat itu benar-benar Nico, di mana diidentifikasi oleh pemilik klub Corbata yang bernama Floyd Hansen. Karena makin penasaran, Marlowe bertemu dengan Hansen di klub. Tetapi dari gelagat yang diperlihatkan oleh Hansen, sepertinya dia menyembunyikan kebenaran. Mr. Peterson was run down on the road and the road is not on the property. Tetapi kasusnya masih berpola sampai Marlowe beranjak pergi. Tetapi Marlowe mengenali wanita dari kubur tadi yang berlari meninggalkannya. Yang ternyata wanita itu adalah saudari perempuan Nico yang bernama Lynn. Dan secara sembunyi-sembunyi setuju untuk bertemu dengannya di klub Cabana malam itu.
Pada malam hari, berlanjut di klub Kawana, di mana saat Marlo tiba, dia diserang oleh dua pria, namun Marlo melumpuhkan mereka berdua hingga pingsan. The next. I'm getting too old for this. Keesokan harinya, dia diminta menjumpai Dorothy, ibu Claire, di mana maksud dari Dorothy, dia ingin mempekerjakan Marlo untuk mencari Nico sendiri, karena dia sendiri mempunyai urusan pribadi dengan Nico. I've also had the pleasure of Mr. Peterson's. Meskipun Claire sudah menyewanya, tetapi secara terang-terangan, dia menolak tawaran dari Dorothy, karena dia merupakan orang yang profesional dan tidak akan pernah mengecewakan kliennya. Meskipun tawaran dari Dorothy lebih besar dari Claire. Itulah sedikit informasi yang didapat dari Dorothy mengenai Nico. Cameras over there. I need you to look at the cameras. Car rolls up, you look at the cameras. Dan secara langsung, dia menemui Amanda untuk mendapatkan informasi. Yang ternyata, selain pencari bakat, dia juga secara teratur mengimpor kokain dari Tijuana. Nico Peters. Whenever he drove, Kehabisan petunjuk, Marlo masuk ke rumah Peterson, dan tanpa disengaja bertemu Lynn. Yang belum mendapatkan informasi apapun, mereka langsung diserang oleh dua pria Meksiko yang mencari seseorang bernama Serena. Dan Marlo pingsan saat dihajar satu orang Meksiko tersebut. Dan mereka langsung menawan Lynn. Setelah bangun, yang dibangunkan oleh seorang berbadan kekar yang bernama Cedric, Marlo dibawa oleh gembong narkoba Lou Henrik dan Cedric anak buahnya. His quotidian home. Di mana Henrik mengungkapkan bahwa dia mengejar Peterson, mantan kurir narkobanya, yang mencuri kokain dalam jumlah besar, dan ternyata Forbata, yaitu Floyd, membantu memasukkan kematian Peterson. Dan itulah sedikit informasi yang dia dapat dari Lou Henrik yang menginginkan Nico hidup dan mati. You find him, I will know. And then I'll come get him. Yang selanjutnya, Marlo meminta teman perwiranya bernama Bernie Oz mulai mencari Lynn ke seluruh Los Angeles, termasuk dua orang Meksiko yang menangkapnya. who's the frail across the way? Good night, Detective. Tetapi ternyata, Claire datang mengunjunginya dan merayunya. Because you're so beautiful, I lose my bearing. Dan karena dia merasa dan tahu diri bahwasanya dia sudah tua, dia menolak ajakannya. And for 15 years. Tetapi mengajaknya untuk berdansa hingga Claire meminta untuk pergi. Tetapi dia mengikutinya dari belakang hingga tiba di hotel yang ternyata Claire ini pecinta kakek-kakek yang seharusnya sebagai ayahnya, yaitu O'Reilly. Buset dah. I, for one, would pay big money. Dan ternyata juga Ibu Dorothy sedang berada di situ dan menyaksikan pemandangan anaknya sedang memadu kasih dengan kekasih ibunya. Keesokan harinya, Marlo bertemu Detektif Ons dan mendapatkan kabar bahwa Lynn ditemukan mengenaskan dengan siksaan dan pemerkosaan sebelum akhirnya dihabisi. The throat is cut. That was after the list. Setelah melihat jenazah dari Lynn, mereka mencoba mengunjungi klub Corbata. After these fucks like that. Dan ternyata memang benar. Kasus tersebut sudah mempunyai titik terang, yaitu terlihat di klub tersebut dua orang Meksiko yang menawan Lynn dan bandar narkoba Lou Henrik. So you know the real shit doesn't. Karena mereka sudah melihat secara langsung tersangka yang merupakan member dari klub tersebut berada di lokasi, mereka segera mengatur penyergapan dengan menutup jalur masuk ke lokasi. Dan menahan waktu masuk dari anggota polisi yang nampaknya tempat tersebut memiliki keamanan bersenjata yang ketat. You're a long, long way from Tipperary. Marlo masuk tetapi sempat melihat Dorothy yang adalah anggota klub member dari klub tersebut juga. Dan ketika Marlo bisa masuk ke ruangan Floyd, Marlo yang sudah mengetahui tentang kejahatan dari Floyd berpura-pura tidak mengetahui apapun hingga mendengarkan semua kebohongan dari Floyd. Dorothy Quincannon, the ambassador? Namun, untuk menutupi semua kejahatannya, Floyd menawarkan minuman yang sudah diracuninya. Tetapi Marlo melihat dari kaca. Thing that we lied. You beg protection in return. Tetapi Marlo melihat dari kaca semua perbuatan dari Floyd. I appreciate your difficulties, Mr. Hanson. Marlo membuangnya dan berpura-pura bahwa dia sedang sekarat. You die alone. Yakin dia sudah mati, Floyd menyuruh anak buahnya membawa tubuh Marlo melalui area Hedonistic Club ke area rahasia tempat orang-orang Meksiko dibunuh.
yang nampaknya Hendrik sedang disiksa dan Cedric yang telah ditahan. They're working him over real bad. Let's have him shackled up. Di bawah siksaan, Hendrik mengungkapkan bahwa Serena sebenarnya adalah patung putri duyung yang ditempatkan Peterson di tangki ikan yang berdekatan dan berisi kokain yang hilang. Sweet. Marlowe membebaskan Cedric dan mereka membunuh Floyd, Hanson, dan anak buahnya. That's him. Sorry, boss. Namun secara tidak sengaja menghancurkan putri duyung dan obat-obatannya. Yang selanjutnya, Cedric juga membunuh Hendrik. You're right. Dan selanjutnya, Cedric memutuskan untuk bekerja dengan Marlowe agar mereka dapat melindungi satu sama lain. I'm his wheels. Setelahnya, Cedric mengantar Marlowe untuk pulang ke rumah, yang ternyata dia sudah ditunggu Nico Peterson. Nico mengakui bahwa dia tidak merasa bersalah atas kematian Ling, adik tirinya, karena dia memiliki barang-barang berharga yang sangat berharga, yang bisa menghilangkan moral dan akal sehat manusia, dan dia masih menyimpannya. I will do everything in my... Namun dia meminta Marlowe untuk memberitahu Claire untuk bertemunya di rumah prop studio untuk mendapatkan informasi yang dia kumpulkan tentang O'Reilly. I've got what she wants. Selanjutnya, dia menjumpai Claire dan ternyata dia mengundang Dorothy untuk membahas tentang incaran mereka berdua, yaitu Nico yang mereka sinyalir bersama seorang gadis bernama Serena, yang ternyata itu hanya patung putri duyung. Sempat terjadi ketegangan antara Claire dan ibunya, di mana mereka saling menyombongkan diri masing-masing. Tetapi karena Claire merasa dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu, dia pun pergi dari hadapan mereka. You okay? Namun Marlowe mengejarnya dan menceritakan tentang Nico yang ingin bertemu dengannya di prop house studio malam itu juga. Nico. Setibanya di tempat tersebut, Nico mengajak Claire untuk melihat catatan yang menghancurkan reputasi dari studio dan O'Reilly, termasuk semua transaksi narkoba dari prop house studio tersebut. Never liked you, Nico. Tetapi Claire yang menginginkan harta dari studio tersebut mengkhianati Peterson, menembaknya dan membakar dia dan bukti-buktinya, hingga membakar rumah penyangga. Karena sebenarnya Nico secara tertulis sudah meninggal, mereka tidak ragu menghabisinya karena dia sudah dianggap tidak ada. How many deep sixes? Selanjutnya, Marlowe bersama Cedric diundang Claire untuk menjumpainya di kantor baru sebagai wakil presiden studio dan menawarkan pekerjaan untuknya sebagai kepala keamanan. Tetapi secara dia sudah tua, dia menolak tawaran Claire Not for me, Mrs. Cavendish. dan menyarankan Cedric untuk bergabung ke pekerjaannya itu karena Cedric masih kuat dan kekar dan tangguh. I leave that to others. We've all done bad things, Mr. Marlowe. Dan film pun tamat. Akhir kata, Pakatuane Pakalawiran yang artinya semoga lanjut usia, sehat, dan bahagia selalu. Ciao, bye-bye.